Kita sudah sampai kepada surat Al-A'raf. A'udzubillahi, kita sudah sampai kepada Al-A'raf ayat ke 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Wa idh ta'adzana, tatkala Allah memberitahu kepada umat, kepada manusia melalui utusannya, wahyu. Dan semua nabi-nabi dimulai dari Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad itu akan mendapatkan wahyu yang akan menyambungkan antara hamba dengan Allah. Dan Allah memberitahu di sini adalah Allah memberitahu melalui wahyu yang diturunkan kepada nabi dan utusannya. Dan apa pemberitahuan Allah itu? La yab'atsanna 'alaihim, Allah sungguh akan mengirim kepada mereka. Mereka itu siapa? Kembali kepada orang Yahudi. Bukan masalah keyahudiannya, bukan. Sebab orang Yahudi ada yang insaf seperti Abdullah bin Salam, bukan. Yang punya sifat-sifat seperti orang Yahudi waktu itu, bukan keyahudiannya. Sifat-sifat jelek sebagian dari orang Yahudi yang disebutkan sebelumnya, yang di antara mereka yang dikatakan kunu qiradatan khasiin, menjadi kera-kera yang hina, pembangkang. La yab'atsanna, Allah sungguh akan mengirim kepada mereka orang-orang yang seperti itu. Apa orang Yahudi waktu itu? Orang Yahudi itu tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Kalau ada orang lain kafir memang tidak tahu kebenaran. Dan pada dasarnya mereka di luar kebenaran. Tapi mereka itu tahu kebenaran, akan tapi tidak mau menjalankan, bahkan berusaha untuk merubah karena Allah kebaikan. Tapi tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Orang yang pada dasarnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, memang mereka bukan seperti kelompok ini tahu kebenaran tapi merubah. Mereka akan dihukum oleh Allah karena bukan orang beriman. Tapi orang yang mengerti sebuah kebenaran kemudian dia rubah karena menuruti hawa nafsu mereka, akan ditimpakan oleh Allah musibah di dunia sebelum di akhirat. Maka ini bukan urusan orang Yahudi saja. Mungkin ada orang yang mengaku dirinya adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, orang Islam, akan tapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Urusan fatwa pun mengikuti hawa nafsu dan tuntutan hawa nafsu mereka. Akan berbicara tentang halal haram sesuka hati mereka. Bahkan merusak agama karena menuruti hawa nafsu mereka. Dan ini ada model-model manusia semacam ini, kaum munafikin yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Allah akan timpakan musibah kepada mereka di dunia sebelum di akhirat. Mulai dari ketentangan batinnya sudah tidak ada. Di dalam rumah tangganya pun tidak akan menemukan kemesraan, keindahan. Di dalam masyarakat pun dia akan terus dibuai oleh keinginan untuk membuat kerusakan tersebut, sehingga tidak akan tentram. Dan bahkan yang bikin tidak tentram itu bukan jika mereka orang yang bukan Islam seperti kaum orang Yahudi yang mengingkari, orang Yahudi yang membangkang. Kita tidak berbicara dengan orang Yahudi yang insaf. Kita tidak bicara tentang orang Yahudi yang patuh seperti kisah Abdullah bin Salam, bukan. Dan pengikut-pengikut Abdullah bin Salam tidak sendiri, hanya disebut Sayyidina Abdullah bin Salam, satu tokoh Yahudi yang mengikuti jalan kebenaran. Seperti beliau banyak juga dari orang-orang Yahudi. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi yang mengerti kebenaran akan tapi mengikuti kesombongan dan hawa nafsu yang lalu mengingkari kebenaran tersebut. Orang seperti itu akan diberi oleh Allah musibah, diberi hukuman. Dan yang menghukum bukan orang dari luar, kadang dari dalam mereka sendiri. Akan membuat pertikaian di dalamnya, permusuhan di dalamnya.
Dan bisa jadi nanti adalah memang umat Islam akan dikirim oleh Allah untuk melumpuhkan mereka karena kebatilan mereka yang sudah tidak bisa dihentikan, sudah tidak kira-kira, berlebihan, maka didatangkan oleh Allah sekelompok orang atau individu yang akan memberikan hukuman kepada mereka. Mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu bagaimana kisah Hitler. Berapa dari mereka yang hancur ratusan bahkan ribuan. Dan juga sampai hari ini pun tidak diberi ketenangan, maka nanti kita baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya, mereka tidak diberi ketenangan di satu tempat bersama mereka. Sebab kalau mereka bersama mereka, pasti akan terjadi permusuhan di antara mereka sendiri. Maka orang-orang Yahudi yang tidak insyaf itu, mereka lebih senang bertebaran. Karena kalau berkumpul langsung terjadi permusuhan di antara mereka sendiri. Inna rabbaka lasari'ul iqabi. Sungguh Allah sangat cepat di dalam memberikan hukuman. Artinya hukuman di dunia pun Allah bisa. Dan Allah Maha Kuasa. Dan Allah berikan kepada mereka. Orang yang seperti orang Yahudi yang tidak insyaf. Dan orang-orang yang bukan Yahudi sekalipun akan tapi main-main urusan agama. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang memegang posisi penting dalam urusan agama, apakah seorang ustadz, seorang pembimbing agama, urusan kita dengan Allah, jangan sekali-kali merubah kebenaran yang selama ini kita yakini hanya kepentingan dunia, apakah itu harta atau jabatan atau iming-iming yang sifatnya duniawi, kemudian begitu mudahnya merubah hukum. Ketahuilah bahwasanya la yab'atsanna 'alaihim, Allah sungguh akan mengirim kepada mereka ini bukan hanya terbatas kepada orang-orang Yahudi, tapi orang yang punya sifat-sifat seperti orang Yahudi, mengerti kebenaran akan tak mengikuti hawa nafsu mereka. Dan lihat mereka seperti itu. Kalau Anda menyaksikan orang yang dia menjual agama, main-main urusan agama, tidak lama dalam hidupnya, bahkan Allah akan berikan kehancuran, kerusakan di dalam rumah tangganya, keluarganya. Hati-hati. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Allah Maha cepat di dalam memberikan hukuman. Tidak ada yang bisa menghentikan. Kalau Allah ingin mendatangkan hukuman, hari itu akan datang. Wa innahu laghafurur rahim. Tapi demikian wahai hamba yang saat ini berada di jalan yang tidak benar. Mungkin Anda tertipu, terpesona dengan tawaran iming-iming dunia atau iming-iming jabatan atau apapun, apalagi saat ini zaman pemilihan presiden kayak semacam ini. Ayo kembali kepada ketulusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang Anda saat ini telah salah di dalam melangkah, Anda mendukung sesuatu yang tidak pantas Anda dukung, atau Anda mendukung dia karena hanya iming-iming jabatan atau iming-iming harta yang diberikan kepada Anda, maka saat ini perlu kembali ingat, wa innahu laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Sebelum musibah ditimpakan kepada Anda, maka ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, Allah Maha melihat. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Biarpun kita tutupi dengan gaya yang hebat, dengan Al-Quran yang kita baca di lisan kita, pada hadis Nabi kita suarakan, bahkan mungkin dengan gerak-gerik kita ala sunnah Nabi SAW, akan tapi sungguh Allah yang melihat apa yang ada di hati Anda. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan sampai termasuk golongan orang yang mendapatkan man yasumuhum su'al adab. Akan Allah timpakan kepada kita siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mengetahui kebenaran, akan tapi kita merubah kebenaran hanya mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Orang Yahudi yang tidak insaf akan Allah porak-porandakan di bumi ini. Diporak-porandakan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau kita melihat seolah-olah mereka punya perkumpulan yang hebat, akan tapi di dalam mereka pun terjadi pertikaian yang berat sekali. Dan mereka dengan mereka sendiri tidak akan menemukan ketentraman. Sehingga memang pekerjaan mencari musuh itu adalah justru ketenangan mereka. Dan dia tidak tenang mencari musuh sebetulnya. Hanya karena ada musuh bersama saja di antara mereka bisa senyum bersama. Tapi di saat tidak ada musuh, memang mereka dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qata'nahum umama. Mereka menjadi kelompok-kelompok yang banyak.
Tapi ingat, minhumus salihun, ada di antara mereka orang Yahudi itu as-salihun, yang memang mereka itu baik dan siap untuk diajak berbuat baik. Abdullah bin Salam adalah salah satu contoh yang ada pada zaman Nabi, dan tidak mustahil sampai hari ini pun ada pengikut-pengikut Abdullah bin Salam dari orang Yahudi yang insaf, menerima kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa minhum tuna dzalik, tapi sebagian mereka adalah tidak seperti itu, mengingkari kebenaran yang mereka terima, bahkan merusak, memalsukan kebenaran. Bahkan tidak cukup mereka mengingkari, mengajak orang lain untuk bisa mengingkari dan merusak, membuat program menghancurkan agama, memusuhi orang lain. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Begitulah Allah menguji kepada mereka, karena kebenaran sudah mereka ketahui. Di dalam kitab suci mereka waktu itu sebelum datangnya Nabi, kebenaran sudah ada. Mereka mengetahui kebenaran melalui kitab suci yang mereka baca, bahkan mereka pun menanti-nanti Nabi. Wa balawnahum, diuji mereka itu, dan ujian dengan kebaikan dan diujian dengan kejelekan. Maka yang cenderung kepada kebaikan selamatlah dia, yang tidak maka sengsaralah mereka. Ujian, dan sampai hari ini pun dibuat seperti itu oleh Allah untuk mengangkat orang baik, untuk mengangkat seorang hamba agar mereka baik. Allah menampakkan kebatilan di sisi lain agar muncul pejuang-pejuang. Dan mereka itu sendiri, orang Yahudi sendiri, termasuk ujian bagi kaum muslimin. Maka yang berusaha, orang Yahudi yang memerangi, orang Yahudi yang bukan salihun, orang Yahudi yang punya kebencian kepada kaum muslimin, orang Yahudi yang membuat kerusakan di muka bumi, yang menumpahkan darah di Palestina dan yang lainnya, mereka adalah ujian bagi kita. Sehingga dengan volume kejahatan, di saat kejahatan mereka meningkat, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan orang-orang beriman yang akan berjuang untuk itu. Terus ini ila yaumil qiyamati, ila yaumil qiyamati. Maka di saat ada ketenangan di Palestina misalnya, kita tenang juga. Tapi di saat ada kejahatan, bangkit umat. Kejahatan dihadirkan oleh Allah. Memang nasib buruk bagi orang yang telah dijadikan oleh Allah sebagai simbol kejahatan dan pelaku kejahatan. Tapi di sisi lain, bersama adanya kejahatan tersebut, karena Allah ingin mengangkat yang lainnya. Allah itu maha kuasa, maha mampu untuk menutup mereka, mematikan mereka semua juga maha kuasa. Akan tapi begitulah apa yang Allah berlakukan untuk kita, yaitu Allah menciptakan hitam dan putih, kebaikan dan keburukan untuk mereka berjuang, sehingga ada pejuang kejahatan, ada pejuang-pejuang Allah dan Rasulnya, ada pejuang syaitan, dan terus begitu. Itulah sejarah manusia, sejarah kehidupan dunia. Sejarah kehidupan dunia ada kebatilan. Masih ingat di Indonesia bagaimana orang yang tiba-tiba berkumpul di sebuah tempat untuk membela Al-Quran. Ada nanti suatu ketika waktu itu membela Nabi Muhammad, waktu ada karikatur Nabi Muhammad. Selama ini mungkin ada orang tidak peduli dengan Nabi Muhammad, tapi ternyata karena ada orang yang iseng membuat karikatur atau membuat film dan sebagainya, bangkit umat. Dan begitulah Allah buat. Artinya ujian itu akan selalu Allah hadirkan untuk mengangkat, untuk naik pangkat. Tapi ada yang jadi, yang di situ akan terendahkan. Maka menjadilah orang yang selalu berjaya dan beruntung, mendapatkan kemenangan di saat kita mendapatkan ujian. Bukan kita yang jadi korban. Bukan kita yang menjadi terhinakan. Jadi selalu ada. La'allahum yarji'un, jadi ujian yang Allah tampakkan. Mungkin Anda melihat sebuah kejahatan di Cirebon, anggap saja, atau di Indonesia. Kejahatan yang sedang, yang kecil, sedang, atau tingkat besar. Untuk apa itu dihadirkan? Allah untuk melihat mana yang kembali kepada Allah. Mana yang peduli dengan kejahatan tersebut. Mana yang peduli dengan Nabi Muhammad di saat Nabi direndahkan. Nabi tidak akan rendah selamanya, karena mengangkat adalah Allah. Siapa yang bisa merendahkan Nabi? Akan tapi di saat ada satu kelompok yang merendahkan Nabi, sebetulnya Allah ingin mencari siapa di antara yang lain yang mengangkat Nabi, akan aku angkat. Al-Quran boleh dilupakan. Allah begitu mudah untuk mengingatkan hamba terkasihnya kepada Al-Quran. Dimunculkan satu orang yang mencoba merendahkan Al-Quran misalnya, kemudian setelah itu yang lain bangkit
Bahkan orang yang tidak pernah selama ini peduli dengan Al-Quran pun ternyata membela Al-Quran, mereka juga keluar. Dan begitulah seterusnya. Maka jadilah Anda bersama kelompok kemuliaan, jangan bersama kelompok kebatilan. Karena terus Auliya Ar-Rahman dan Auliya Syaitan ini terus akan bersaing. Pendukung syaitan dan pendukung kemuliaan akan selalu seperti siang malam yang tidak pernah akan berakhir sampai nanti. Sampai nanti. Sampai hari kiamat. Wa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab. Nah, bersama mereka kaum Yahudi, orang Yahudi itu ada penerus-penerus mereka. Dari Nabi Musa dan penerusnya itu ada. Khalafa min ba'dihim, ada penerus-penerus mereka. Khalfun, penerus warithul kitab, yang mereka mewarisi kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Taurat. Memahami isi-isi Taurat. Akan tapi banyak di antara mereka ya'khuduna 'arada hadzal adna. Akan tapi mereka itu telah menukar kebenaran yang Allah turunkan melalui wahyu-wahyu Allah kepada Nabi Musa, telah ditukar dengan dunia, dengan suatu yang rendah, pangkat, tahta. Ini contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kitab suci kita. Bukan berarti itu hanya terjadi kepada orang Yahudi, kepada umat hari ini pun juga ada. Dibaca itu untuk kita pelajari. Artinya mas, ada di zaman sekarang orang yang seperti itu. Intinya jangan Anda itu, kalau ada, Allah sebutkan ada untuk jadi pelajaran, tapi jangan Anda itu munafik, mengangkat bendera agama atas nama Allah, akan tapi dalam hatinya ada kebusukan, yang dirindukan tahta, yang dirindukan harta, hawa nafsu yang mereka ikuti, al-adna, rendah dunia. Pun demikian orang-orang Yahudi, dan hari ini pun masih ada. Biarpun orang Islam masih mengakui sifat Yahudi, pun demikian wa yaquluna sayughfaru lana. Pun demikian dengan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka masih menganggap mereka itu orang terpilih. Bahkan orang Yahudi pede sekali. Nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Tidak akan api neraka menyentuh kita. Kita ini kekasih-kekasih Allah. Makanya sombong dengan kelompok. Ada zaman ini semua kelompok. Apakah organisasi masyarakat? Oh, ini sudah kayak ahli surga semua. Orang lain jelek, masuk neraka, habis. Nggak bisa disalahkan. Kalau kita salah, nggak mau mengisapi kesalahan. Kan yang paling enak manusia itu adalah di saat ia melakukan kesalahan, lalu diingatkan oleh seseorang, sami'na wa ta'na, saya salah. Dan kesadaran bahwasanya kita bisa bersalah ini harus di papan terdepan, saya selalu kita tatap. Sehingga kita tidak masuk wilayah kesombongan. Di saat ditegur oleh seseorang, kita masih mencari pembenar yang kadang alasan kita lebih besar daripada kesalahan kita. Ini nasib buruk di zaman sekarang. Kalau sudah diingatkan salah, salah. Jangan mengatakan, nahnu abdullahi wa hibbu. Kita ini kelompok terkasih, semua ridho, kita ini ahli surga jaminan, macam-macam. Mirip Yahudi. Mirip orang Yahudi, sehingga tidak bisa meniru kritik, diajak lebih baik gak bisa. Wa yatihim aradun mithluhu ya'khudhuh. Pun demikian, gak akan berhenti dia dari mengejar dunia, tahta, pangkat, itu semuanya dengan menukar agama, gak akan berhenti. Seperti orang haus dahaga minum air garam terus, gak akan ada habisnya. Makanya tolong jadikan agama itu benar-benar di hati, penyebab kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluarkan dari hati, lalu hanya di wajah kita, di lisan kita, hanya untuk mendapatkan tahta, pangkat dan harta, yang dengan itu semua kita tidak akan puas lihat. Kalau sudah rindu jabatan, orang mencari jabatan bukan terlarang, tapi jangan menjual agama dengan jabatan. Mencari harta diperkenankan, banyak orang bekerja, pada zaman Nabi pun ada orang kaya raya, tapi jangan dengan agama. Tapi kalau sudah mencari dunia dan tahta dengan agama, dia tidak akan puas. Dan dia akan puas, tidak akan puas. Sampai mulutnya kemasukan tanah. Ada orang minta dunia, orang tamak dengan dunia. Kata Nabi, kalaupun dia dikasih satu lembah emas, dia akan minta satu lembah yang lainnya. Dikasih dua, minta tiga. Sampai kapan? Sampai dia masuk ke mulutnya tanah, baru diam itu manusia.
Karena permasalahan adalah kekotoran di dalam hati. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Apakah mereka lupa bahwa sudah terjadi sebuah perjanjian antara mereka dengan Allah melalui kitab suci yang mereka bawa, sama seperti kita telah ada perjanjian dengan Allah untuk tidak berdusta, untuk mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran. Itu sudah ada perjanjian bagi kita. Dan umat Nabi Musa pun demikian, ada mitsaq. Dengan membaca kitab suci dan meyakini kitab suci yang mereka baca, artinya telah membuat perjanjian antara dia dengan Allah, dengan keimanan mereka. Agar mereka tidak berucap atas nama Allah illal haq, kecuali kebenaran. Wa darasu ma fihi, dan mempelajari apa yang di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran, kalau orang Yahudi Taurat, membaca dengan benar, mempelajari dengan benar. Apakah mereka tidak mau mengambil pelajaran dari itu semua? Diingatkan di dalam Al-Quran sudah ada. Jadi gini, memang yang namanya kebenaran itu gak cukup, tapi ada keinsyafan, itu pilihan Allah. Orang ngerti itu kebenaran, hak, dia tahu itu batil, tapi ternyata dia masih melakukannya banyak. Alangkah banyaknya orang mengerti sebuah kebenaran, tapi tidak jaminan yang mengerti sebuah kebenaran dia bisa mengikutinya. Sebab kalau sudah mengikuti kebenaran itu pangkat mulia, Allah pilih. Sehingga ada istilah ulama ulama yang jelek itu adalah ulama bukan tidak mengerti ilmu, dia mengerti ilmu, justru ilmunya itu tunduk kepada hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya ditundukkan kepada ilmunya. Ilmunya ditundukkan kepada hawa nafsunya. Biarpun kalimat yang diucapkan adalah fatwa benar, kalimat benar, tapi sesungguhnya fatwa yang telah dihadirkan hanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Bahkan banyak kalimat yang diucapkan adalah kalimat kebenaran, tapi di balik itu adalah kebatilan yang dicari. Kalimatu haqqin urida bihal batilu. Kebenaran diucapkan, tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Peringatan untuk semuanya orang Yahudi pada zaman itu, zaman sekarang, dan orang yang telah beriman dari kita semuanya. Ingat, darul akhirah, pangkat yang Allah berikan kepadamu jika kau tukar dengan agamamu, ketahuilah engkau akan menyesal. Pangkat pun tidak lama 5 tahun. Kalaupun naik lagi 10 tahun, jadi apa? Jadi kuwu, 10 tahun paling lama. 8 tahun, 10 tahun. Jadi gubernur 2 kali, nggak boleh lagi setelah itu. Jadi bupati, wakil kota, wali kota, juga 2 kali, selesai. Setelah itu, naudzubillah, karena dia waktu mendapatkan jabatan itu, atau jabatan apa saja deh, dengan menjual agamanya, masya Allah, naudzubillah, berakhirlah jabatan tersebut di hadapan Allah rendah, di hadapan manusia pun tidak dianggap. Belum lagi setelah dia masuk alam barzah, dia menuai buah yang ia tanam dahulu, yaitu hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, wadarul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Sungguh bagi orang yang bertakwa, itulah hanya bagi orang yang bertakwa sajalah hari akhir nanti lebih bagus. Tapi bagi yang tidak bertakwa, ternyata akhirat lebih pedih bagi mereka. Karena sesusah-susahnya seorang hamba di dunia, kalau di akhirat tidak dihukum, maka ketahuilah rasa susah dan capek itu sudah nggak ada lagi. Tapi seenak-enaknya seorang yang ada di dunia, tapi kalau masuk neraka, ketahuilah hilang semua rasa enak itu. Na'udzubillah. Afala ta'qilun, suruh berpikir. Apakah kalian tidak berpikir? Akal di sini seolah hanya akal, tapi akalnya orang yang beriman, akalnya yang punya Taurat waktu itu, akalnya yang punya Al-Quran berpikir, bukan akalnya yang tidak punya Al-Quran. Bukan kau bisa berpikir membaca Al-Quran dan kau mengimani Al-Quran adalah firman Allah, Nabi Muhammad bersabda begini-begini, ulama menjelaskan. Afala ta'qilun, apakah kau tidak berpikir? Kenapa kau turuti hawa nafsumu? Kenapa kau turuti hawa nafsu? Kau tundukkan fatwa dengan hawa nafsumu, hai para ustadz. Kenapa kau tundukkan perkataan ulama kepada hawa nafsumu, wahai orang-orang kaya membeli ulama? Dan dirimu sendiri, kenapa kau tidak menuruti kebenaran, hanya menuruti hawa nafsumu? Ini. Afala ta'qilun, apakah kau tidak berpikir? Coba berpikir cerdas. Cerdas pikiran dan cerdas hatimu yang beriman. Walladzina yumassikuna bil kitabi, tapi ada di antara mereka yumassikuna bil kitabi, yang mereka berpegang dengan kitab Taurat, pengikut Nabi Musa. Injil, pengikut Nabi Isa. Al-Quran, memegangi Al-Quran. Wa aqamus salata, mereka menegakkan salat, menjalankan ibadah.
Inna la nudhi'u ajral muslihin, sungguh kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berbuat baik. Bukan sekedar mereka baik, berpegang dengan kitab suci. Makna berpegang bukan membaca. Kalau membaca saja tidak, hanya qara'a, tapi yumassikuna, berpegang. Berpegang artinya ia membaca, ia memahami, ia menerapkan, ia mengamalkan. Maka kalau sudah orang sampai derajat itu, maka mereka adalah muslih. Bukan sekedar dia adalah saleh baik untuk dirinya sendiri, tapi muslihun. Dia akan masuk wilayah berbuat baik untuk yang lainnya. Tapi tadi yang pertama, dirinya rusak dan merusak orang lain. Tapi ini pangkat lagi, ini adalah kutub lain lagi. Ini kutub kerusakan, merusak dirinya rusak, merusak orang lain. Tapi ini kutub yang lain. Dia baik dan membuat kebaikan. Ketahuilah, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang mereka lakukan. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Orang Yahudi waktu itu, wa idh nataqnal jabala, sampai gunung diangkat di atas kepala mereka. Masa untuk tobat saja nunggu hukuman di depan mata? Ini kan hanya orang dungu. Kita harus pahami syarat. Kata Imam Ghazali, manusia itu ada 3 loh ya. Yang pertama, cerdas, pahami syarat, sudah ngerti isyarat. Yang kedua adalah harus dengan omongan wajar. Awas di sana bahaya loh ya. Itu. Oh ya, dia paham. Tapi yang lebih hebat, paham isyarat. Tiba yang kelas ketiga itu pakai gebuk dulu, kelas binatang. Jadi kalau tidak gebuk, makanya ini kelas binatang. Jangan nunggu hukuman tiba. Jadi jauh-jauh kalau sudah diperingatkan oleh Allah, awas kalau kau melanggar akan ada hukuman, ya sudah menjauh. Jangan nunggu seperti orang Yahudi yang membanggang waktu itu, bukan Yahudi solehnya. Wa idh nataqnal jabala, di saat diangkat, dicopot itu tanah, itu gunung, fawqahum, diangkat di atas mereka, ka'annahu dhullatun, sampai menaungi mereka seolah-olah ada payung, tapi itu bukan payung, tapi sesuatu yang akan dijatuhkan di atas kepala mereka. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka sudah menduga akan jatuh kepada mereka. Masa nunggu begitu baru sadar Allah. Makanya kalau tobat jangan nunggu masuk rumah sakit Allah. Jangan masuk masjid di saat nyungsep bisnisnya, di saat berjaya. Di saat berjaya dekatlah dengan kemuliaan, dengan kebaikan. Jangan nunggu nanti nyungsep Allah, sakit Allah. Khudhu ma atainakum biquwwati. Jadi jangan sampai kita kelas orang-orang yang enggak pahami syarat. Kalau nyuruh melakukan lakukan kebaikan, nah awas lah kalau tidak tak bunuh. Ada sebagian karena tidak paham isyarat, kalau diperintah tuh nggak cukup dengan perintah isyarat, harus pakai ancaman. Awas ya, jangan salah. Awas ya, jangan begini. Awas ya, jangan begitu. Karena ada kelas-kelas manusia semacam itu. Tapi yang kelas paham, maka kalau mengurim ke seorang itu yang rasyid, yang paham, dia akan mengerti bagaimana goal permasalahan tersebut. Tapi kalau tidak terus pakai ancaman, awas ya, jangan lupa loh ya. Awas, awas. Karena memang dia selalu salah. Itu komunikasi akan terbentuk kapan itu? Di saat kita tidak cerdas. Suami istri juga begitu, keluarga sana obrolan. Tapi kalau orang paham isyarat, selesai, mudah menyelesaikan permasalahan. La'allakum tattaqun. Semoga engkau bisa menjadi orang yang bertakwa. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingat kisah-kisah yang disebutkan tadi, berita-berita ini semuanya kamu dengar. Ini kata Allah, dengarlah dengan hatimu, maka di saat engkau bisa mendengar, insya Allah kalian akan bisa menjadi orang bertakwa. Maksudnya pelajaran yang Allah hadirkan tentang kisah Nabi terdahulu, umat terdahulu, pembangkangan umat terdahulu, dan bagaimana bisa kembali, dan bagaimana yang selamat, bagaimana yang benar. Dengar dan ikutilah, la'allakum tattaqun. Niscaya dengan begitu engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab.